Iya, simpan ya, Riz. Simpan. Oke. Ini ya. Nah. Terima kasih sambil tiduran. Oke, baik. Kalau bisa sih sambil duduk, Bang, supaya lebih bagus gitu dilihat. Iya. Oke, siap. Anda sebagai seorang Muslim ya, Bang ya? Ini dulu. Saya mau ngomong dulu. Masalah Muslim itu tergantung, Bang. Nggak ada identitas itu kok. Iya, tetapi di KTP tertulis Muslim ya, Islam ya? Yang tahu cuman saya, Bang. Yang lainnya cuman identitas doang taunya. Kenapa kok bisa begitu nih? Anda menyembunyikan sesuatu nih kalau begitu. Bukan menyembunyikan, Bang. Atau gini aja. Yang tahu Muslim itu. Atau gini aja. Maknanya Muslim itu gini, Bang. Masalah Muslim itu ya, Bang ya. Saya ini bahas Muslim dulu aja nih. Bahas Muslim. Karena Muslim itu yang tahu cuman saya. Bang Edis pun pengen selamat mengikuti Yesus itu, pengen selamat. Berarti selamat itu Muslim, Islam, Bang. Itu doang kok. Baik. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha sekalipun saya nggak menganggap selain non Muslim itu pun buat saya Muslim, Bang. Oke, berarti dia ini kayaknya pergi ke masjid. Oke, baik. Tapi Anda pergi ke masjid ya, nggak pergi ke gereja ya? Jarang juga. Bukan, tetapi di dalam ritual. Coba, apakah Anda bisa membaca surat Al-Fatihah? Bisa. Coba. Maksudnya? Coba baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan? Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Apa artinya? Iya, waladdallin. Saya itu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia ya, makna yang tersirat di dalam ayat itu harus luas, Bang. Bukan, ini terjemahan daripada waladdallin itu apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya. Salah. Waladdallin itu adalah jalan orang. Waladdallin itu adalah jalan orang-orang yang sesat. Kok malah tunjukkan? Oh gitu ya. Oke lah. Tapi begini, Bang. Saya bisa menyimpulkan bahwa Anda adalah seorang yang ber-KTP di situ Islam. Baik. Apa tujuan Abang naik kemari? Silakan. Oh begitu. Saya tuh seneng mengikuti Bang Edis aja. Oh, tak taunya Bang Edis ini ya buat saya mah apa ya Bang Edis ya? Sama sebenarnya ajaran itu semua sama menuju kebaikan gitu doang, Bang. Yang intinya kita berbuat baik kepada sesama gitu. Itu saya setuju, Bang. Saya emang kita sepakat kalau dalam hal itu berbuat baik kepada sesama. Tetapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama, Bang? Kalau kita mengikuti ajaran Muhammad. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Mungkin Abang kayaknya perlu headset ini karena dia harus begini nih kalau mau dengar. Begini, Bang. Gak punya, saya orang miskin, Bang Edis. Jangan begitulah, jangan begitu, Bang. Begini, Bang. Kalau misalnya kita bersepakat bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, saling berbuat baik terhadap manusia, saling mengasihi, saling mengampuni, itu Kristen, Bang. Mengasihi sesamamu. Demikian. Tapi kami diajarkan juga seperti itu, Bang. Nah, sekarang, ketika Anda mengatakan kami juga diajarkan seperti itu, ini di sini dipertanyakan. Contoh, di dalam sebuah hadis, Bang. Ini di dalam sebuah hadis ya, dikatakan begini. Bahwasanya Rasulullah bersabda, sang Nabi bersabda, jikalau kalian bertemu dengan orang-orang Wahyudi maupun orang-orang Nasoro di jalan, maka kalian itu diperintahkan di situ, persempitlah jalan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana Anda mengatakan bahwa
mengikut sang baginda diajarkan mengasihi, tetapi di detik yang sama kalau bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, disuruh mendesak, memepet mereka ke jalan yang sempit. Silakan. Silakan. Kalau menurut pendapat kami ya Bang Edis ya. Nah, itu dalam hadis apa dalam Al-Quran itu Bang? dalam hadis. Oh, kalau dalam hadis mah kalau saya tidak sepakat Abang kalau seperti itu mah. Yang Berarti penting menurut dalam Al-Quran. Berarti Anda setuju bahwa hadis mohon maaf nih, hadis itu harus dijauhkan dari umat muslim. Ya tidak. Ah, ini gimana? Yang tidak sesuai. Gini loh Bang. Gini, Gimana? Bang. Hadisnya itu gini, kalau hadis yang do'ef itu kan sahih. banyak tuh hadis. Sahih itu sahih. Kalau hadis dari Rasul terus, dari Rasul langsung. Iya, sahih Bukhari, sahih Muslim, banyak itu hadisnya. Hadisnya itu berbunyi begini, janganlah kalian itu memulai memberikan salam kepada Wahyudi atau Nasrani. Misalnya nih, kalau Anda ketemu Wahyudi atau Nasrani, jangan ngucapin salam, selamat malam, selamat pagi, nggak boleh. Kalau saya nggak seperti itu sih Bang, walaupun Nah, saya berarti Anda melawan baginda Rasul. Enggak Bang, kalau saya gini Bang ya, menurut saya nih, menurut saya ya, menurut saya sih, saya harus tahu tuh Rasul itu apa dulu Bang, gitu. Rasul itu artinya bukan utusan. sosok saya Bang. Iya betul utusan aku tahu. Kami di sini juga diutus Bang, ke sini di muka bumi juga diutus. Oke, yang saya maksud Rasul di sini, utusan di sini adalah sang baginda Nabi. Apakah Anda percaya bahwa sang baginda Nabi adalah Rasul? Bang, gini ada perbedaan sih Bang di dalam Nabi apa Rasul tuh. Kalau udah Rasul udah pasti Nabi ki Bang. Gini aja Bang, Menurut makanya oke lah begini. Makanya saya mau kasih tahu begini Bang. Saya ini memberitakan nama Yesus. Oh iya. Kenapa Bang? Saya juga seneng kok. Oke. Saya juga seneng. Begini Bang, sudah sepatutnya Anda, saya dan seluruh umat manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai sosok yang menjadi penguasa, yang menjadi raja di dalam hidup Anda. Jadi di dalam hati Anda itu, yang harus memerintah itu haruslah Yesus, bukan Muhammad. Karena kalau Muhammad yang menjadi raja di hati Anda, yang memerintah di hati Anda, yang menguasai hati Anda, maka Anda harus mengikuti apa katanya. Nah, dia berkata bahwa jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Sementara kalau yang menjadi raja, yang menjadi penguasa di hati Anda itu adalah Yesus, maka apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya bagaimana sebagai seorang manusia yang punya hati nurani, mana yang lebih pantas untuk Anda jadikan sosok yang memerintah di hati Anda, menjadi raja penguasa di hati Anda, Yesus atau Muhammad? Oke Bang, saya jawab Bang ya. Saya jawab Bang ya. Gini Bang, kalau saya yang saya jadikan raja, kan karena di KTP kami itu Muslim ya, di KTP ya, identitas. Kami yang kami jadikan raja di dalam hati kami tidak ada lain, la ilaha illallah, yaitu Tuhan Bang. Nggak ada Muhammad di sini. Muhammad tuh ya utusan Bang, gitu doang aja. Sama seperti kami Bang, gitu doang. Oke, baik. Tuhan, Kalau Bang, yang bisa segala-galanya Tuhan Bang. Saya ikuti, saya turuti. Ini bagus nih, cakep nih diskusinya. Gini. Cakep gimana? Saya orang awam Bang, nggak bisa orang ngocek kok. Kalau misalnya Allah yang ada di hati Anda, kalau misalnya misalnya hati Anda ini dibongkar, dibelah hati Anda, di situ Allah memerintah. Kalau Allah memerintah, maka Anda harus mentaati Allah, betul? Betul. Kalau Anda mentaati Allah, Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Muhammad. Setuju? Iya betul. Betul. Nah, bagaimana mungkin Allah memerintah di hatimu, sementara Muhammad tidak Anda turuti, tidak Anda taati? Muhammad berkata, kalau kamu bertemu dengan Wahyudi Nasrani di jalan, pepetlah, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Anda tidak mau. Itu artinya Allah tidak memerintah di hatimu. Sama seperti orang Kristen. Gini Bang, pemahaman orang Kristen begini. Kalau Bapa di sorga
kalau Bapa di surga memerintah tinggal di hati seseorang, menjadi raja, menjadi penguasa, mengontrol orang tersebut, maka otomatis Yesus juga harus memerintah. Karena apa? Karena Bapa di surgalah yang memerintahkan supaya semua orang takluk tunduk kepada anaknya. Supaya semua orang mengikuti anaknya yang diutusnya. Makanya kami percaya dengan yang namanya Tritunggal. Ada Bapa, ada Bapa di surga, betul. Ada Firman, ya Yesus Sang Putra, dan ada Roh Kudus. Begitu. Artinya kami ini ketika menjadikan Roh Tuhan itu memerintah di hati kami, menguasai hati kami, sebenarnya kami sedang menjadikan Bapa di surga memerintah hati kami, memerintah diri kami. Ketika Yesus memerintah di hati kami, sesungguhnya kami telah menjadikan Bapa di surga yang memerintah di dalam hati kami. Sama seperti Anda. Ketika Anda menjadikan Allah memerintah di hati Anda, harusnya Rasul juga di situ memerintah. Rasul memerintahkan kepada Anda untuk seperti tadi itu yang saya bacakan. Kenapa Anda tidak mau melaksanakannya? Nah, makanya sudah saya bilang. Gini kesimpulannya, sedikit kesimpulan biar saya tutup. Gimana? Gimana kalau Anda pecat Allah dan Rasulnya, Anda ganti menjadi Bapa di surga, Sang Mesias, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, silakan. Gini Bang. Silakan. Saya gini Bang, ini pendapat Bang ya, bukan saya pokok mengguri tidak demi saya orang bodoh, orang awam Bang. Menurut kami nih ya, saya juga pernah sih pesantren, pernah sih ikut habaib, tapi itu semua tidak menjadikan hati kami lapang Bang. Tidak menjadikan hati kami bisa lapang, tidak. Karena yang aku percaya, yang aku yakinin yaitu Tuhan. Kalau bahasa orang Islam kan Allah gitu ya. Betul. Apakah Anda berminat ingin memecat Allah dan Rasulnya dari memerintah hidup Anda? Tidak. Kalau kenapa Anda tidak memecat sedangkan Anda tidak patuh? Gimana? Gini loh Bang. Gini loh Bang. Tadi Anda gini. Rasul buat saya nih. Betul. Sementara kalau Anda taat sama Rasul, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, kata Muhammad. Betul? Kata Muhammad. Sekarang Anda tidak mau taat kepada Muhammad. Buktinya apa? Buktinya apa? Setiap Anda ketemu dengan Wahyudi dan Nasrani, Anda berikan salam. Anda tidak pepet mereka ke jalan yang sempit. Artinya Anda tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Oke Bang, atiullah wa atiur Rasul Bang ya, maknanya ya Bang, buat saya nih. Atiullah taat pada Allah, wa atiur Rasul taat Rasul. Rasul itu sesungguhnya siapa? Utusan Bang. Sedangkan kami juga diutus baiklah Bang. Biarlah waktu gini, waktulah yang akan menjawab itu. Semoga tidak dalam waktu yang lama lagi Anda naik kemari sudah dengan berita gembira dengan mengatakan, Bang Edis, saya sudah memecat yang dua itu. Sekarang saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan yang menguasai, yang menjadi raja di dalam hati saya. Saya tunggu kabar baik itu. Selamat malam. Iya Bang Edis. Terima kasih. Selamat malam.